Oke, mulai simulasi praktik ujian kompetensi mikrotik. Sebelum melakukan konfigurasi, pastikan semuanya sudah terpasang Ethernetnya. Ethernet di TP-Link ke Ether 3 router dan internet di Ether 1 pada router dan Ether 2 terpasang ke komputer. Baik, jika semua sudah terpasang dan Ether 1-nya sudah tersedia internet, langsung saja masuk ke Winbox. Nah, kita pilih MAC address untuk masuk. Secara biasa ini routernya sudah default, jadi langsung masuk. Excel. Oke, pastikan router sudah di reset konfigurasi melalui aplikasinya. Oke, sehingga di sini sudah kosong. Oke, mungkin langsung saja. Pertama yang harus disetting, pertama kita lihat modul. Modulnya. Oke, ini adalah modulnya. Ketika mau konfigurasi, siapkan modulnya juga. Oke, langsung ke tugas. Pertama, DNS sesuai DNS diberikan ISP. Ini adalah internet yang dimiliki oleh ISP-nya. Kita tidak usah bingung. Kemudian NTP, kita setting NTP. Oke, kita urutkan dari modul di sini ya. Pertama kita DNS sesuai dengan yang diberikan ISP. Itu config-nya. Kita masuk ke IP, DHCP client, settingnya kita add Ether 1 untuk sumber internetnya tadi ya, yang di router 1, kemudian apply, kita checklist. Nah, pastikan di sini bound. Ini pertanda bahwa ada koneksi internet pada router. Oke, kita cek di new terminal apakah sudah terhubung. Kita ping IP Google-nya. Nah, berarti router kita sudah terkoneksi oleh internet. Oke, sudah terkoneksi internet. Sudah ya. Berarti sudah selesai modul tersebut nih. Address list untuk mengeceknya. IP yang diberikan sesuai ISP. Ini IP-nya. Oke, sudah. Kemudian setting kedua NTP. NTP. Kita masuk ke sistem. Habis itu kita pilih SNTP client. Nah, kita checklist dulu, enable. Itu kita isi di sini ya. Isi dengan 0.id.pool.ntp.org. Di sini kita 1.id.pool.ntp.org. Kemudian kita apply. Nah, ketika di sini ada tulisan error, maka kita bisa melakukan cara yang kedua, yaitu kita ping melalui new terminal. Nah, kita oke dulu. Pastikan ketika setting NTP ini sudah terkoneksi dengan internet. Nah, kita masuk new terminal. Kita ping ini, kita copy saja lah. Masukkan ke sini, ping. Nah, kita enter. Nah, di sini kita hentikan, Ctrl C. Nah, ini dia. Ini IP-nya kita ambil, kita masukkan ke yang nomor 1 ini. Ya, kita paste. Nah, kemudian ini kita ping lagi yang satunya.
yang nomor 1. Nah, kita ping. Nah, pastikan koneksi dengan internet tersambung. Nah, kita ambil IP yang di sini, kita copy, kita pindahkan di sini. Oke, kemudian kita apply. Nah, bisa ya. Oke, berhasil. Kita oke. Nah, cara mengeceknya kita klik di sini, add time. Apakah sudah benar? Nah, add date. Sekarang pukul 6.51 ya di komputer, ternyata masih salah. Ternyata sekarang jam 13 ya. Nah, gimana cara menyesuaikan? Kita masuk ke sistem, pilih clock ya. Pilih clock. Pilih clock. Habis itu di sini ada time zone nih, manual. Kita pilih ya, pilih Asia Jakarta. Nih, Asia Jakarta. Oke, kita apply. Nah, berubah ya. Berarti sudah sesuai dengan jam yang ada di Indonesia, terutama Jakarta ya. Oke, NTP sudah. Itu kita web proxy ya, dengan chat administrator, nama peserta, sekolah, SCH. Kita copy saja di sini. Kita copy. Settingnya kita masuk ke IP web proxy. Kemudian ini di checklist, enable anonymous checklist. Nah, kita masuk webmaster, diganti. Kita paste di sini nama peserta, nama kita ya. Kita yoga. Nah, di situ kita apply. Oke, sudah. Kemudian IP address sudah, ini tadi ya, gateway sudah. Ini cara ceknya di sini. Nih. Ya, ini address networknya, ini di address 1, ini sesuai ISP. Oke, kemudian masuk ke jaringan lokal. Nah, kita masukkan IP address. Nah, 192 ini di header 2. Ya, kita masukkan di header 2, kita tambahkan di sini di IP address menunya, IP address at 192.168.100.1/25 ya, di header 2. Kita apply. Nah, ini di sini sudah ada. Ini sudah kita summon. Buat DHCP pool sebanyak 99 klien. Oke, kita config. Langsung ke IP, menu IP, masuk ke DHCP server. Ya, kita pilih DHCP setup. Kita pilih headernya. Kita akan membuat DHCP header 2. Berarti di sini kita pilih header 2. Di sini next. Nah, di sini kita rubah 100. Ya, karena tadi perintah soalnya itu 99. Jadi kita membuat di sini 2 sampai 100. Kenapa di sini tidak 1? Karena 1 sudah digunakan oleh si header 2. Makanya kalau kita pengen 99 klien, berarti di sini 2 sampai 100. Oke, next. Di sini udah next. Sudah jadi. Oke, lihat mode lagi. Buat firewall agar IP 192.168.2 sampai 50 tidak dapat ping ke router. Ya, maksudnya komputer ini tidak bisa ngeping ke router ya, si router ini. Coba kita cek sekarang melalui CMD ya, command line. Kita ping dulu IP routernya, ping 192.100.1. Ini tadi IP header 2, bisa nggak? Transmit file general failure. Ini kenapa? Ya, kita bisa mengecek di sini, di change adapter option ya. Kita cek di sini, properties. Nah, di sini belum terisi ya. Di sini belum terisi IP-nya. Kita cek dulu apakah komputer ini sudah connect internet.
Nah, kita cek dulu sebelumnya ya. Ping 88 kita ping ke. Wah, ternyata request timeout. Ini kenapa? Karena di IP firewall kita belum men-setting NAT ya. Kita setting NAT, kita chainnya di sini source NAT, terus out interface-nya sumber internetnya. Sumber internetnya untuk kita sebarkan. Nah, actionnya masquerade yang untuk menyebarkan. Kita pilih apply. Oke, sudah. Sekarang kita cek kembali apakah sudah terkoneksi dengan internet. Nah, sudah ya. Nah, ini sudah koneksi internet. Kemudian kita ping routernya. Ping IP router 192.168.101. Nah, bisa ya. Time to live berarti tersambung antara komputer dengan router itu sekarang masih tersambung. Nah, kita lihat di soal. Di soal ini buat komputer ini ketika memiliki IP di antara 2 sampai 50 tidak dapat ping ke router. Nah, langsung kita config. Nah, kita tetap masuk ke IP firewall ya. IP terus firewall. Kita masuk ke filter rules. Filter rules kita add. Nah, di sini ada chain. Chainnya ini adalah input ya, karena masuk ke routernya. Source addressnya sesuai soal 8.100.2 sampai 192.168.150 ya tadi ya di soal ya. Nah, destinasi tujuannya itu ke IP router di Ether 2. Nah, T1 protokol pingnya adalah ICMP ya. Protokol ping itu adalah ICMP. Kemudian in interface-nya itu Ether 2 karena nanti lewatnya di Ether 2. Oke, sudah di general seperti ini settingnya. Kemudian action kita pilih drop ya untuk membuat batas. Kita apply. Nah, kemudian kita cek kembali ya menggunakan CMD. Kita ping IP. Tadi bisa ya. Sekarang kita cek apakah masih bisa. Oke, masih bisa. Berarti di sini ada satu konfigurasi yang kurang tepat ya. Kita cek kembali. Kita cek kembali apakah ada yang belum tepat. Oke, kita cek. Nah, di sini sudah benar. Nah, tapi kenapa ketika di ping dia tetap bisa gitu? Nah, kenapa? Nah, ini kita cek ya di IP komputer. Komputer kita itu sebenarnya memiliki IP berapa? Apakah memiliki IP antara 2 sampai 50? Atau bukan gitu, kok bisa padahal sudah di blok gitu ya. Kita cek. Nah, ternyata IP komputer itu otomatis, jadi kita nggak tahu IP komputer ini dapat IP berapa. Yang jelas di atas 50 ya, karena tadi yang di blok itu 2 sampai 50, berarti komputer ini memiliki IP di atas 50 sampai 244 ya, sampai batasnya slash 24 atau 25 tadi ya yang Ether 2. Nah, ketika kita ingin mengujinya, kita input ya IP-nya. Nah, di sini tadi 2 sampai 50 yang di blok. Coba kita buat di sini 102. Nah, ini dimulai dari 2 tadi ya. Slash-nya 25 berarti di sini 128. Nah, di sini kita isi IP Ether 1. Nah, di sini kita 88 DNS-nya. Di sini DNS kedua 4. Kita oke. Nah, Oke, sudah terhubung network 10. Sekarang kita cek kembali ya.
apakah masih bisa? 681. Nah, sudah tidak bisa ya. Oke, berarti di sini berhasil ya. Berhasil. Ini sudah berhasil buat firewall agar IP tidak bisa ping ke router. Oke, kemudian lanjut di nomor 9. Buat firewall 51 tidak dapat ping ke client wireless ya. Agar IP 192.51 sampai 100 dapat ping ke client wireless. Kita masuk ke firewall. Kita tambahkan lagi. Di sini C-nya berubah jadi forward karena ini antar klien. Antar klien source address-nya tadi soal 8.100.51 ya tadi ya. 1 sampai 192.168.100.100. Nah, itu tidak bisa ping ke klien. Nah, 200.0 ya. Kita isi di sini subnet mask ya. Jadi berapapun IP tidak bisa ping ke subnet mask ini yang mempunyai /25 ini tidak akan bisa. Ya, ping ke sebentar bisa. Pingnya protokol ACMP ya untuk protokol ping ini sudah cukup seperti ini. Actionnya drop. Nah, drop. Nah, ini langsung kita apply. Nah, ini cara untuk mengujinya kita belum bisa karena belum membuat jaringan wireless ya. Nanti kita akan mengujinya ya untuk drop yang satu ini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Nah, kita masuk ke filter rules tetap ya, IP firewall, terus di sini add. Nah, terus di sini C-nya input ya, karena ini masuk input sudah. Di sini actionnya log. Actionnya log, kita apply. Nah, cara mengeceknya kita di sini log. Nah, di sini nih log. Nah, ini adalah riwayatnya, kita masuk nih. Nah, gitu. Ini selalu mendata terus ya, data kita yang masuk. Nah, untuk menandainya kita bisa di sini kita log, kita di sini tercatat gitu ya. Nah, biar kita tahu bahwa ini berfungsi gitu. Nah, kita apply. Nah, di sini ada tercatat input. Oke. Tapi kita harus rubah juga. Di sini masuk ke sistem karena di sini tertulisnya memori ya. Memori. Sedangkan yang di soal diinginkan itu di disk. Nah, kita bisa mengubahnya itu di sistem di login ya. Nah, di sini nih rules-nya nih rules. Di sini kita rubah ke disk semua. Ya, apply. Nah, apply. Kita pindahkan ke disk semua. Disk. Agar semua aktivitas tersimpan di disk ya sesuai soal. Nah, kita sekarang lihat. Nah, sekarang di disk ya. Nah, disk memori disk. Nah, sekarang disk nih sudah normal. Ya, di disk semua. Oke. Sudah selesai. Sudah selesai ya. 1 sampai 10 sudah selesai. Sekarang jaringan wireless. Jaringan wireless ya. Buat IP address 192.168.200/24. Nah, isikan IP ini di Ether 3 ya, yang menyambung kepada TP-Link atau access point-nya ya. Access point-nya kita config di IP address, kita tambahkan. Nah, ini Ether 3 192.168.200.1/24. Nah, kita apply. Oke, sudah ya. Sudah. Kemudian buat SSD nama peserta proxy UKK. Ini adalah nama di TP-Link-nya ya. Di TP-Link ketika kita masuk TP-Link.
Nah, sekarang kita buat DHCP poolnya dulu, yang konfigurasi di routernya. Kita config ke sini ya, DHCP server IP, DHCP server, DHCP setup, kita ke Ether 3. Karena yang diminta soal itu Ether 3. Jadi next. Nah, di sini kita rubah 100 karena dia minta 99 client. Next. Nah, sudah. Oke, sini sudah terjadi. Sekarang kita masuk ke TP-Link ya. Masuk ke access point-nya untuk mengkonfigurasi wireless-nya. Nah, caranya itu yang pertama kita exit dulu Winbox-nya. Kita exit, kemudian pindah LAN yang access point di Ether 3 pindah ke komputer. Ya, kita cabut dulu. Cabut, pindahkan LAN access point ke komputer. Oke, bener kan? Habis itu kita setting IP-nya terlebih dahulu. IP-nya TP-Link ya, karena masing-masing TP-Link biasanya IP-nya berbeda, tetapi kali ini IP-nya kita setting dulu biar bisa masuk 192.168.0.2 ya. Di sini kita titik 2 karena titik 1 sudah digunakan oleh TP-Link. Tab di sini kita oke saja, langsung close. Nah, kemudian kita masuk Chrome. Ke Chrome. Nah, di sini tanpa koneksi internet ya. Tanpa koneksi internet langsung kita masuk ke IP ya. Nih. 192.168.0.1. Ini adalah IP-nya TP-Link pada hardware kali ini. Kita masuk, apakah bisa? Sorry. Musuh ini. Reload. Coba kita masuk menggunakan link. Linknya bisa kita lihat di TP-Linknya ya. Di sini ada http://2 TP-Link Wi-Fi net ya. Kalau nggak bisa menggunakan IP TP-Link Wi-Fi.net. Coba apakah bisa? Tetap tidak bisa. Coba kita hapus dulu ininya. Kadang ini di sini. Kita cek lagi di sini. Ini enak mana? Bakal kita isikan. Sensi nggak harus diisi sih. Coba kita isi. Siapa tahu bisa masuk. Kan nggak bisa kan? Langsung aja lah. 192.168.0.2 langsung masuk ke room. 192.168.0.1. Oh, bisa buka ini. Tidak bisa, ternyata tidak respon di portnya. Penemuan deh ya.
Kita reset dulu. Oke, coba kita reset dulu TP-Link-nya. Kita reset hardware. Kita masuk kembali. Apakah bisa? 8.0.1. Pangan reset. Nang luan paling gue. Lah gue mainin nang luan tuh. Mau tembe-tembe tak pindah. Jajal. Gak iso kan? Google. Enggak Google. Iya. Coba pindah nang Eder siji nih. Nah, tak reset nih. Kosong. Coba lagi. Pantang menyerah. Ya. Satu. Nah, ini Reset. dia. Betul. Berarti pertama jika tidak bisa itu TP-Link-nya di reset secara hardware ya. Ikan guys. Caranya ditekan tombol powernya itu sampai nanti lampunya berkedip ada beberapa detik lah. Nanti tunggu sampai hidup kembali. Habis itu headernya pastikan memilih header 1. Nah, itu sudah seperti tadi langsung masuk ke linknya ya atau menggunakan IP. Oke, di sini username-nya admin, passwordnya juga admin. Ya. Nah, di sini sudah masuk ke tampilan TP-Link-nya. Kita next, kita pilih access point, ya, pilih access point. Kita next. Nah, di sini wireless network name-nya kita menurut soal ya, nih di sini nih, nama peserta proxy UKK. Kita kopas saja, paste saja di sini Fitra Yoga. Nah, di sini sudah, di sini disable ya, tanpa security. Langsung next. Nah, di sini langsung next. Ini adalah IP-nya header 3 ya. Tadi IP atau IP-nya TP-Link ya. IP-nya TP-Link adalah ini 1.1. Kita next. Kita finish. Nah, di sini akan merestart ya. Akan reboot. Kita tunggu dahulu. Iya. Yo wes go next wae. Next. Terus gue pilih access point. Berarti pertama reset bisa. Nah, kalau udah sampai sini langsung kita logout ya. Ini sudah selesai. Name SSID-nya ini sesuai soal. Langsung kita logout. Oke. Nah, kita keluar saja nggak apa-apa. Langsung ya. Kita ke membuat ini ya, kita nomor 14 membuat akun hotspot secara random ya. Berarti kita masuk ke Winbox lagi ya. Berarti kita pindah lagi headline-nya, kita pindah ke semula untuk access point kita ke header 3, terus nyala colokkan atau bola. Nah, itu ke header 2 kita nyala komputer ya. Komputer harus terhubung ke Winbox. Biasalah. Habis itu kita masuk ke Winbox-nya. Oke, masuk ke Winbox. Nah, kita connect. Nah, oke, tadi ada yang sedikit tertinggal, itu pembuatan password ya. Password di user ini harus kita berikan untuk konfigurasi di router agar untuk keamanan ya.
kita bisa membuat password itu di sistem. Ya, masuk sistem, kita masuk ke users. Nah, di sini sudah, langsung kita klik 2 kali di password. Nah, kita new. Passwordnya 123 biar mudah dan praktis dan gampang digobol. Ini ya. Oke. Nah, kita close. Nah, itu kita harus menggunakan keamanan ya. Oke, lanjut ke soal. Tadi soalnya adalah membuat 20 akun hotspot secara random di Radius. Oke, pertama sebelum kita masuk ke aplikasinya, di Winbox kita setting hotspotnya terlebih dahulu ya. Kita masuk ke IP hotspot ya, DHCP, langsung hotspot setup. Di sini header 3 karena yang diminta soal itu header 3. Next. DNS servernya kita pilih 888, terus 8844 ya, kita next. DNS name-nya itu biasanya kalau saya pakai terus ya, UKK sekolah SCH SCH.id ya, UKK. Ini DNS ini harus diingat karena ini akan masuk ke aplikasi ini ya. Ini kalau di soal menggunakan Radius, namun Winbox yang saya pakai itu belum support untuk aplikasi Radius, jadi kita menggunakan aplikasi Micmon ya. Aplikasi Micmon seperti ini tulisan Micmon. Nah, aplikasi Micmon. Nah, ini harus diingat-ingat karena di Micmon nanti akan saling berhubungan. Ya, dari Micmon kita memanggil router ini, nah sehingga kita harus memasukkan ini ya, harus sesuai. Kalau nggak sesuai tidak bisa tersambung. Next, di sini admin passwordnya blank. Next, sukses.